Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa syurna fi zumratihi ma'al ladzi an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang insya Allah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku SMK 20, mohon yang mengobrol dihentikan sejenak karena khatib sedang berkhutbah. Tidak diperhitungkan pahala kalian, nilai Jumatnya hari ini ketika berbicara saat khatib di mimbar. Perhatikan semua siswa SMK 20, tidak ada yang mengobrol. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap terlimpah kepada uswah, contoh dan tauladan kita sepanjang hayat di kamu badan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali setiap khutbah khatib berwasiat, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas amaliyah kita, kualitas ibadah kita, ayyukum ahsanu amala. Sebab sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat, kampung kita selama-lamanya adalah bekal takwa. Insya Allah hadirnya kita siang ini di Masjid Asy-Syuban yang kita cintai ini, Allah catat sebagai hamba-hamba Allah mukhlishina lahuddin, terbaik amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di penghujung atau Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal, tepatnya 30 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Waktu yang singkat ini izinkan khatib menyampaikan tema urgensi bertanya kepada diri sendiri. Setiap manusia yang hidup di muka bumi sudah sepantasnya bertanya kepada diri masing-masing dengan dua pertanyaan. Khatib ulangi kembali,
setiap manusia yang hidup di muka bumi sudah sepantasnya, sudah selayaknya bertanya kepada diri masing-masing dengan dua pertanyaan. Pertama, siapa saya? Kedua, hendak kemana? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dari dua pertanyaan yang amat mendasar ini, haruslah kita menyadari dan mampu mencerna serta menganalisa bahwa ada 3 tolak ukur di mana Allah anugerahkan, Allah berikan kepada setiap manusia. Dan inilah yang menentukan tumbuh, berkembang, proses hidup sampai kematian datang. Baik atau buruknya seseorang, bahagia atau sengsaranya seseorang, lurus atau bengkoknya seseorang. Itulah bernama akal pikiran, nafsu, dan amarah. Allah mengajarkan kita melalui firman-Nya surah ke-16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum asy-syam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'an, sedangkan kamu tidak tahu apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai kekuatan apapun. La ta'lamuna syai'an. Bahkan manusia itu sangat lemah yang hanya ada tangisannya. Maka setiap manusia yang lemah dan menunjukkan kelemahannya, dia pasti menangis. Wa ja'ala lakum syam'a. Disitulah kebesaran Allah. Allah berikan, Allah anugerahkan pendengaran. Begitu bayi lahir, pertama yang paling berfungsi mendasar manusia, pertama adalah mendengar. Disitulah Rasulullah perintahkan setiap bayi lahir menunjukkan tangisannya, silahkan kau azankan di kuping kanannya, kau iqamahkan di kuping kirinya. Karena panca indera yang pertama yang aktif sama manusia itu adalah pendengarannya. Sama tumbuh berkembang waktu hari-hari. Yang kedua kata Allah, wal absar. Baru Allah fungsikan penglihatannya. Setelah penglihatannya berfungsi, dia baru tersenyum melihat ayahnya, melihat ibunya, melihat orang sekitarnya yang pertama dia kenal. Dan yang tidak kalah penting dari sendiri manusia, wal afidata kata Allah. Setelah pendengarannya berfungsi, setelah penglihatannya berfungsi, Allah anugerahkan nikmat tiada tara yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Wal afidata, hati nurani. Jadi kalau manusia tidak punya hati nurani, ulaika kal an'am bal hum adall, nilainya sama dengan binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Fisiknya manusia, tapi kelakuannya, karakternya binatang. Tujuan akhirnya kebesaran Allah
punya harapan kepada makhluknya, la'allakum tatafakkarun. Kelak semoga kalian pandai bersyukur kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini para mufassirin, ulama mufassirin sepakat dua pesan Allah kepada kita. Pertama, seluruh manusia yang hidup hendaklah insaf dan sadar bahwa hari-hari sampai hari ini tumbuh besar dan berkembang menjadi kaya, menjadi jutawan, punya kekuasaan, punya jabatan dan kedudukan, sesungguhnya itu adalah pemberian Allah dan itu adalah titipan. Allah mengajarkan jangan pernah merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Maka para pujangga mengatakan kepada kita, kebahagiaan yang hakiki itu sesungguhnya bagi seorang manusia bukan memiliki, tapi berapa banyak kita bisa memberi. Manusia lahir tidak punya apa-apa, bayi lahir tidak membawa apa-apa, bahkan baju selai pun tidak ada. Ketika dia menjadi besar, tumbuh dan berkembang, menjadi hebat pada waktunya, jangan pernah merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Kedua, singkat waktu kita, pesan Allah, pengajaran Allah kepada kita melalui surah An-Nahl ini. Manusia secara keseluruhan tanpa pandang, yang penting dia manusia. Ulama pasti mengatakan wajib dia bersyukur dan berbakti kepada Tuhan. Apatah lagi kita orang beriman, wajib bersujud dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Karena setiap helahan nafas, detakan jantung, anugerah terindah. Di situ Allah perintahkan wajib bersyukur, sajadah wajhi lillazi khalaqahu, dan seterusnya, sujud. Maka inti pokok, inti sari kita hidup sesungguhnya menunggu. Dua yang kita tunggu, menunggu waktu sholat dan menunggu waktu kematian. Menunggu waktu sholat, di saat sholatlah kita sujud, mengajarkan kita, otak kita, kekuasaan kita, sosial kita, apapun itu, ketika kita sujud, Allahu Akbar, yang lainnya kecil. Itu efek sadar, awareness yang Allah berikan kepada kita 5 kali sehari semalam. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Karena data yang terbaru, 38% dari 100 dan 98%. Data terbaru penduduk muslim di Indonesia, hanya 38% yang betul-betul sujud sholat 5 waktu sehari semalam. Sangat miris kita. Di Eropa, di Amerika, di benua-benua lain, eksodus orang asal ada masuk Islam. Memang kita 10 tahun, 10 juta umat Islam kita bertambah, sementara umat yang lain berkurang. Tapi Islam di Indonesia sudah 98%. Dari 250 juta penduduk yang Islam. Tapi faktanya di lapangan yang sholat hanya 38%. Maka anak aku yang SMK kelas 20, pastikan kamu sholat 5 waktu sehari semalam. Jangan tinggalkan sholat berjamaah subuh dan sholat isya. Karena Nabi pernah menyampaikan, kalau mau tahu orang Islam yang sesungguhnya, lihat dia sholat jamaah subuh dan sholat jamaah
Isya. Disitulah Islam yang sebenarnya. Itu hari rahimahumullah, kesimpulan khutbah siang ini mengajarkan kita dua pertanyaan. Siapa kita? Hendak kemana kita? Jadikan pertanyaan itu bawa dalam sujud kita, bawa dalam permohonan doa kita, agar kita tetap istiqomah. Karena yang paling mahal itu adalah istiqomah. Yang paling mahal itu adalah istiqomah. Dan karena itu senantiasa kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah. Semoga kita yang hadir siang ini wafat dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, membawa akidah, membawa keyakinan kita yang mantap, karena kita datang dari Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu esensinya, menunggu waktu sholat dan menunggu kematian. Kapan malaikat maut mengetuk pintu rumah kita untuk mencabut roh kita. Insya Allah tiba masanya kita dicabut, mudah-mudahan dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan sujud, dalam keadaan membesarkan Allah dan mengecilkan dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum bima fi min al ayati was sidratil hakim wa astaghfiru innahu wal